Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa huwa al-malikul haqqil mubin alladhi arsala ayatihi 'ibratan lil mu'tadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا في آياته الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. Ayuhal hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Belum lama kita menghadapi satu hari yang dianggap spesial yang diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu momentum kemerdekaan, yang mana kemerdekaan ini tidak luput dari perjuangan umat muslim, sehingga rakyat Indonesia yang sebelumnya dijajah oleh kaum asing kemudian bisa beralih tangan. Ini merupakan satu karunia Allah yang diberikan kepada umat Islam khususnya. Ini merupakan satu hal yang patut disyukuri. Kebebasan yang kita miliki dalam konteks kemerdekaan ini tentu menjadi peluang besar untuk kita selaku umat Islam bangsa Indonesia untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan amal saleh. Masjid-masjid dibangun di mana-mana, tempat-tempat ibadah sudah ramai. Maka kita selaku umat Islam bagaimana kemudian menyikapi peluang-peluang yang ada yang sudah Allah berikan dalam rangka mengingat Allah, dalam rangka bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan yang sudah diberikan. Mengingat Allah di dalam Al-Quran, kalimat ini disebut dengan istilah zikir. Wazkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikir di dalam Al-Quran selalu merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan persiapan-persiapan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di kemudian hari. Bentuk-bentuk zikir di dalam Al-Quran kita temukan salah satunya adalah salat. Salat disebut dengan zikir. Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Di ayat ini Allah menyebutkan salah satu bentuk zikir adalah salat. Ma hiya salat? As-salatu hiya ad-du'a was-sana. Di dalam salat maka kita akan temukan doa-doa serta pujian-pujian. Karena memang secara makna as-salatu hiya ad-du'a was-sana. Bahwa salat adalah doa, as-sana pujian. Dan semua ini merupakan rangkaian zikir kepada Allah. Salat merupakan zikir pertama sekaligus amal pertama setelah seseorang menyatakan keimanannya. Setelah menyatakan keimanannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, amal pertama kalinya adalah salat. Maka ini adalah zikir yang paling besar. Maka di salah satu ayat pun dinyatakan uslu ma uhiya minal kitab wa aqimus salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Salat dinyatakan sebagai salah satu zikir yang paling besar nilainya. Bahkan dalam satu hadis disebutkan salat menjadi barometer baik buruknya amal seseorang. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salat. Menjadi satu amalan yang pertama kali dihisab, walaupun tidak representatif, tidak menjadi serta-merta satu-satunya amalan yang dihisab kemudian ini akan menggugurkan amalan lain. Tapi ini merupakan gambaran betapa besarnya nilai salat. Kita lihat bagaimana umat Islam yang melaksanakan salat ini apakah sudah sesuai
sesuai, apakah sudah benar sholatnya. Sholat dinyatakan akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka boleh jadi salah satu indikasi benar tidaknya sholat seseorang dilihat dari perilakunya. Apakah dia masuk ke dalam golongan yang mencegah perbuatan keji dan mungkar, atau justru tidak berdampak sama sekali. Banyak orang sholat namun maaf masih korupsi. Banyak orang sholat namun maaf masih suka menghina orang lain. Banyak orang sholat namun maaf masih kikir, masih bakhil, enggan mengeluarkan hartanya untuk kepentingan Allah, namun untuk kepentingan pribadinya. Maka ini pertanyaan untuk kita semua. Sejauh manakah keseriusan kita dalam melaksanakan sholat? Setiap hari kita laksanakan sholat, bahkan dalam sehari 5 waktu. Saya pernah menghitung, katakanlah usia 10 tahun kita balik, kemudian usia kita 30 tahun ya. 20 tahun usia sholat kita, kurang lebih mungkin ya ada sekitar 124 ribuan kali kita sholat. Namun hari ini sudah sejauh mana akhlak kita? Sudah sejauh mana keimanan kita? Sudahkah kita menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti perasaan orang lain? Sedangkan Imam Syafi'i pernah menyatakan, lidahmu jangan biarkan ia mengucapkan kekurangan orang lain, karena engkau punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah. Tapi mungkin acap kali kita tidak sadar dalam beberapa momentum kita mengucapkan hal-hal yang kurang baik. Mungkin kita melihat ada seseorang, bahkan teman kita, bahkan saudara kita, dengan kondisi tubuhnya yang mungkin, maaf ya, Allah ciptakan berbeda mungkin dengan yang lain pada umumnya, namun di situ menjadi satu bahan gunjingan, bahan cacian bahkan, subhanallah. Maka ini merupakan satu peringatan untuk kita berzikir sebanyak-banyaknya. Maka kembali lagi bahwa salat itu merupakan salah satu bentuk zikir. Kemudian Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu sendiri merupakan zikir. Surat 15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran sendiri disebut dengan zikir karena di dalamnya terdapat ayat-ayat yang tentu senantiasa menghantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Semakin kita baca, semakin kita pahami, semakin dekat dengan Allah. Bagaimana tidak? Karena Allah sendiri menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah ayatun, tanda-tanda kebesaran Allah. Ayatun merupakan plural jamak dari ayatun, artinya tanda. Dalam istilah bahasa Arab, setidaknya ada 2 kata yang mewakili makna tanda. Ada ayat, ada alamah. Alamah diartikan tanda, bahkan sudah menjadi bahasa serapan Indonesia. Kita ketika ingin menanyakan satu lokasi, kita minta tanda-tandanya, di mana alamatnya. Dikasih satu tanda, satu daerah yang dinamakan Bogor misalnya, atau Depok. Namun, apakah cukup? Tentu belum. Tidak akan kita sampai ke rumahnya kalau tandanya masih sedikit. Kita minta ditambahkan lagi tandanya. Ada satu daerah yang dinamakan misalnya Sawangan, semakin spesifik, ditambah lagi tandanya. Satu wilayah yang dinamakan dengan misalnya Revaria atau Bedahan, kita datangi lokasi itu namun belum sampai, ditambah lagi tandanya, RT-nya, RW-nya, bahkan nomor rumahnya. Semakin banyak tanda-tanda yang kita dapatkan, semakin sampai kita kepada yang kita tuju. Begitupun dengan Al-Quran, disebut sebagai ayatun. Semakin banyak kita fahami, semakin dekat kita kepada Allah, semakin sampai kita kepada Allah. Jadi tahapannya setelah kita membaca, alhamdulillah mungkin banyak yang sudah bisa membaca. Namun coba diniatkan untuk kita tingkatkan lagi. Baca terjemahannya minimal. Barangkali itu lebih menyejukkan hati kita. Apalagi yang muda-muda, yang masih fresh mungkin otaknya. Bukan berarti yang tua sudah tidak fresh, masih fresh juga, tapi lebih fresh yang muda. Jangan hanya membaca, tapi ditambahkan lagi, mengkaji isi kandungannya. Karena perintah Allah pun demikian, utslu ma uhiya minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan dari Alkitab, Al-Quran. Utslu di sini diartikan baca. Iqra pun sama baca. Apa yang membedakan arti keduanya? Jadi Allah suka mengulang-ulang istilah di dalam Al-Quran, tapi dengan penekanan makna yang agak berbeda. Sama-sama baca. Iqra, baca. Namun menurut salah satu ulama modern, ya Muhammad Ali As-Sabuni, merujuk kepada kitab yang dikenal oleh Jazirahim, ya seorang ahli qiraah, menyatakan bahwa tilawah diartikan membaca sampai kemudian paham makna kandungannya. Tapi kalau Iqra ini lebih umum, membaca. Apapun bisa dibaca. Membaca teks, membaca keadaan, membaca lingkungan, situasi, kondisi dan sebagainya. Membaca pikiran bahkan. Tapi utslu di sini membaca ayat Al-Quran sampai kemudian kita memahami isi kandungannya. Maka perintah Allah bukan Iqra ketika spesifik membahas tentang Alkitab, tapi utslu. Bacalah dan pahami kandungannya minal kitab, dari Al-Quran.
Setelah paham Al-Quran, amalan pertamanya nggak usah macam-macam dulu. Yang pertama apa? Wa aqimus shalah. Lagi-lagi kita temukan bahwa as-shalah atau salat itu merupakan amalan pertama seorang muslim atau mukmin. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan perang. Kadang-kadang ada yang membahas tentang konteks jihad, ya dikaitkan dengan peperangan, ujung-ujungnya bom. Ini hati-hati, Rasulullah tidak pernah ngebom sana sini, gitu kan. Makanya kita pahami dulu yang pertama adalah sholat. Amalan pertama dalam konteks zikir yang sedang kita bahas adalah sholat. Maka pahami apa itu sholat, ajarkan anak sholat, gerakannya, bacaannya, namun tahapan selanjutnya memahami beriringan dengan memahami Al-Quran. Kemudian menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran disebut dengan zikir. Ini terdapat di surat 54 Al-Qamar. 4 kali disebutkan oleh Allah, ayat 17, 22, 32, dan 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran ini untuk dihafalkan, untuk diingat-ingat. Tidakkah ada seseorang yang ingin mempelajarinya? Nah, ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Dalam kaidah bahasa Indonesia kita temukan ada yang namanya majas retorika. Majas retorika ini bentuk pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Kalau Allah bertanya, emang tidak ada yang mau belajar? Maka itu adalah sebuah perintah bahwa kita harus belajar. Kalau Allah bertanya, wa may yaghfiru dzunuba illallah, apakah ada yang bisa mengampuni selain Allah? Itu artinya hanya Allah yang bisa mengampuni. Maka di sini kita dituntut oleh Allah, diajak oleh Allah untuk senantiasa mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa dihafal, namun kitab-kitab yang lain belum tentu bisa dihafal. Hanya Al-Quran satu-satunya kitab yang mudah dihafalkan. Nah, ini salah satu mukjizat Al-Quran. Ya, Allah sendiri menyatakan walaqad yassarna, telah kami mudahkan. Menghafal Al-Quran itu bukan hanya ingat bacaannya, tapi ketika kita melihat satu situasi, kita ingat ayatnya. Mau makan, ingat ayatnya. Oh, harus yang halal dan thayyib. Kita mau bergaul, wa kunu ma'as-shadiqin. Oh, harus bergaul, berkumpul dengan orang-orang soleh. Mau bicara dengan teman-teman, wa qulu qawlan ma'rufa. Berikan kata-kata, ucapan-ucapan yang baik. Begitulah Al-Quran menyebutkan bahwa menghafal Al-Quran merupakan salah satu bentuk zikir. Kemudian berdoa, ini merupakan salah satu bentuk zikir yang Allah sebutkan di surat ke-7 ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifyatan wa dunal jahr minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Maka berdoa itu merupakan zikir, ingat kepada Allah. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menggantungkan harapan. Allahus Samad. Sesuatu yang membuat kita ingat dengan Allah, maka itulah zikir. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari beberapa hal yang kita pahami mengenai zikir, maka kita tahu bahwa zikir tidak melulu kalimat thayyibah dibaca di dalam satu mihrab. Kita ulang-ulang sampai ratusan bahkan ribuan kali. Namun di dalam Al-Quran Allah sudah gambarkan secara jelas dan rinci bahwa bentuk zikir sangat beragam. Bahkan secara umum Allah menyatakan bahwa zikir itu adalah aktivitas keseharian kita. Selama aktivitas itu kita niatkan untuk Allah, maka itulah zikir. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir itu qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Maka ini semua kondisi yang menggambarkan kehidupan. Kita kuliah itu bentuk zikir, kita bekerja itu bentuk zikir. Namun apa yang kemudian kita dapatkan semua harus dikontribusikan untuk Allah lagi. Kita punya handphone, kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita punya kendaraan, pakai untuk ke masjid, pakai untuk silaturahim, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari situ kita akan menemukan dampak-dampak dari zikir yang kita lakukan setiap hari dalam berbagai bentuk, dalam berbagai hal. Maka fungsi zikir salah satunya adalah menjauhkan kita atau mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Allah nyatakan hal demikian di surat Ali Imran ayat 43. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Maka yakinlah kalau kita masukkan ke dalam hati itu yang baik-baik, otomatis yang buruk-buruk itu akan hilang. Kita masukkan ke dalam hati Allah, 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 Allah. Tapi kalau masih ada yang buruk, akan sulit nanti Allah itu masuk ke dalam hati kita. Sangat sulit. Kita bersihkan hati selalu dengan zikir. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Orang yang bersih adalah wa dzakara isma rabbih, yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Kemudian mendapatkan balasan yang baik tentu, ya. Kita pahami semua ini dan Allah nyatakan di surat 24 ayat 38.
liyajziyahumullah. Kemudian juga Allah memberikan ketenangan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita gelisah, kita lagi bingung, zikir. Jangan cari dokter dulu, jangan cari psikolog dulu, jangan cari teman dulu, cari Allah dulu. Baru setelahnya boleh yang lain-lain sebagai wasilah. Ya, ya alladzina amanu wabtagu ilaihi wasilah. Memang harus ada perantara. Namun siapa yang didahulukan? Ya tentu Allah dulu. Maka dari itu semua kita akan mendapatkan kemenangan yang Allah janjikan, bahwa Allah di surat 62 surat Al-Jumu'ah ayat 10 menyatakan wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikir sebanyak-banyaknya akan menyampaikan kita pada satu titik kemenangan yang sejati. Kemenangan yang di sini disebutkan dengan istilah falah. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan di dunia. Kalau hanya kemenangan di dunia itu disebut fatah biasa. Inna fatahna laka fatham mubina. Tapi falah, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Demikian Allah memberikan gambaran dan tuntunannya di dalam Al-Quran, yang tentu kita senantiasa berusaha untuk mengkajinya walaupun sedikit demi sedikit. Ya insya Allah kalau diniatkan karena Allah akan Allah mudahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubil mu'minin fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin salat Jumat rahimahullah wa rahimakumullah. Sebelum kita memanjatkan doa, maka izinkan khatib untuk menegaskan sekali lagi, khatib mengajak untuk senantiasa mengingat Allah. Berzikir artinya mengingat, maka setiap saat kita mengingat Allah dalam segala aktivitas, dalam perjalanan, ketika menanjak kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika turunan kita baca Alhamdulillah, ketika lurus kita Subhanallah. Dalam hati setiap saat Rasulullah selalu beristighfar 70 kali di waktu pagi, 70 kali waktu petang, 100 kali bertaubat. Rasulullah yang dijamin masuk surga senantiasa beristighfar, senantiasa berzikir. Kemudian khatib mengajak untuk mempersiapkan diri lebih khusyuk, memanjatkan doa, agar kemudian dari doa itu dengan ketulusan doa kita Allah berkenan kiranya mengabulkan apa-apa yang kita harapkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tarfa'una bi'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa na'udzubika min 'adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
Fadhkurullaha al-azima yadhkurkum washkuru wa la takfurun wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil-muttaqin alladhina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين يفعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير سواء أصابهم في سبيل والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم عذاب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma